Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Waalaikumsalam Karta. warahmatullahi wabarakatuh. Harus deket ini. Ya, hari ini tepatnya di hari Selasa 9 Februari 2021 kita kedatangan tamu yang spesial. Spesial. Mbak juga spesial di hati saya soalnya. Iya, iya, iya. Canda Mbak. Oke, Kak Gusti Berli Bestari Iya, ya betul, Kak Mbak. ya. Nah, Kak Gusti ini adalah seorang supporter. Iya, betul. Gitu ya. Oke, mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu kepada sahabat Karta maupun masyarakat Kota Metro yang nggak tahu siapa sih Kak Gusti Berli Bestari ini. Bestari. Oh, Bestari. Juga potong kambing loh itu Mbak. Iya, iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Gusti Berli warahmatullahi Bestari, umur 27 tahun, jomblo, alhamdulillah. Pengurus salah satu supporter Viking Persib Club yang ada di Kota Metro. Mhm. Tuh. Pengurusnya ketuanya bukan? Bukan, saya Tim Hore. tim hore aja gitu ya. Ketuanya ada Muksin namanya. Ada Gitu. ketuanya sendiri. Oke, Kak. Di hari ini ya kita podcast bertemakan tentang bagaimana supporter tumbuh dan bersolidaritas. Nah, penasaran bagaimana nih serba-serbi menjadi seorang supporter dan apakah ada stigma negatif yang melekat yang ditunjukkan kepada para supporter? Dan apa saja sih kiat-kiat menjadi supporter yang sehat dan bagaimana para supporter menjalani solidaritas? Oke, langsung aja nih udah di depan aku. Ini ada Kak Gusti. Biasa dipanggil Gusti Berli atau Gus Bestari? Ber. Oh, Gus Panggilannya Ber. Gus Ber, Gusti Berli jadi Gus Ber. Oh, Gus Ber. Oke, Gitu. Kak Gus Ber. Om aja om kali ya. Oh enggak Kak aja Kak. Oke, Om. Jangan. Oke, Kak Gus Ber. Nah, Kak Gus Ber ini kan selaku supporter dari Viking. Iya. Tentunya saya akan bahas dulu kenapa memilih supporter Viking? Kan ada supporter lain-lainnya gitu. Ada supporter Persib. Persi ya Viking Persib loh Mbak. Nah, ini nih kadang. Salah. Supporter apa sih? Yang di Persija. Iya, ada Pokoknya Persija, ada Persebaya, ada Arema ah. gitu tim-tim Indonesia. Iya, kenapa memilih di Persib Viking? Saya sampai dengan hari ini itu bingung kenapa saya bisa jadi seorang Vikers katanya. Tapi karena menurut saya ketika cinta itu nggak perlu alasan, Mbak. Oh gitu. Tapi sampai dengan ini saya jatuh terlalu dalam. Kenapa saya bilang jatuh terlalu dalam? Saya sudah terlalu mencintai, pada akhirnya saya tidak bekerja, tidak menikah. Itu hal-hal negatifnya. Cuman sekarang lo larang ketika jadi supporter jangan terlalu dalam deh Ambisi gitu. ya? Lo harus mikirin masa depan, lo harus nikah, jangan kayak gua gitu Oh, pada gitu. akhirnya. Oh gitu. Oke, mungkin dari awal umur berapa Kak Gus Ber ini tertarik ke dunia persepak bolaan, terutama di dunia supporter ya, bukan pemain tapi malah supporter. Saya dulu bercita-cita jadi seorang pemain, cuman mungkin nggak punya bakat jadi supporter gitu. Kenapa? Ya supporter kan masih berkenaan dengan sepak bola gitu loh, nggak jauh-jauh dari sepak bola, masih mencintai sepak bola. Kalau sukanya dari SD sudah mulai suka, tapi untuk gabung di supporter itu di SMP sampai dengan SMA. Cuman untuk terorganisir terutama di Kota Metro itu dari 2011 untuk Viking Metro Lampungnya. Berarti dari Kak Gus Ber ini tertarik di dunia persepak bolaan, terutama pengen jadi sepak bola tapi nggak bisa pemain, nggak bisa makanya jadi supporter begitu. Nggak bisa pengen jadi pemain, nggak bisa. Makanya jadi supporter aja. Jadinya supporter gitu. bakat tuh main ini kali, main bekel. Oh, bekel ya. Nggak bakat main bola. Oke. Terus tadi kan belum dijawab kenapa milih Viking? Karena nggak tahu katanya apa? Bingung nih, saya harus beralasan bingung. apa ya? Kalau dipikir-pikir, saya itu bukan orang Sunda. Saya lahir dan besar di sini. Tetapi kok akhirnya saya milih Viking Persib Club yang notabene itu jauh, saya juga nggak paham. Cuman Jawa Barat. makanya di awal ketika Viking Metro berdiri itu ada slogannya lahir dan besar di bumi Lampung, tapi jiwa kami Maung Bandung. Kok begitu? Iya. Kenapa tidak kan ada sih di Lampung, ada nggak sih? Di tahun itu di 2011 persepak bolaan Lampung belum terlalu bergeliat mungkin ya. Karena kan kita di waktu itu masih sekolah, berpikirnya Bandung, Jakarta, Surabaya dan segala macam kiblatnya gitu. Tapi sekarang sudah mulai bergeliat sih kalau untuk sekarang. Jadi karena kecintaan pada apa tadi ya? Bingung nih kalau Mbaknya nanya alasan bingung. Karena sesuatu nggak butuh alasan Nggak gitu. butuh alasan. Sama kayak saya mencintai Mbaknya nggak butuh alasan gitu. Astagfirullah. Canda Mbak, nanti punya cowok lagi. Nggak juga sih. Gitu. Tapi sampai dengan tahun ini Viking Metro itu sudah berdiri sekitar 10 tahun. Jadi 1 dekade di tahun ini. Wow. Itu waktu yang menurut saya lumayan lama lama. gitu ya. Wow, kenapa tidak pengen jadi pemain aja sih? Kenapa milih jadi supporter? Kan pemain kan lebih gimana ya?
lebih dapat feedbacknya gitu loh ketimbang supporter. Kalau saya melihat supporter tuh kayak apa ya, mereka tuh cuma tim hore aja, hore gitu kan. Padahal yang dapat feedbacknya kan pemain gitu. Iya sih, saya sih pengen jadi pemain, cuman nggak kesampaian gitu. Enggak Cuman kesampaian. kalau katanya kalau menurut gua tadi supporter tuh hanya tim hore, cuman menurut saya nggak, karena ada satu lagi quotes itu, football without fan is nothing. Sepak bola tanpa supporter itu Tidak ada apa-apa. ya tidak ada apa-apanya. Karena ada juga orang bilang supporter itu adalah pemain ke-12 gitu loh. Pemain ke-12 karena Pemain ke-12. Karena kan pemain supporter itu sepak bola- fungsinya mendukung nih ya, support. Iya. Ketika Mbak sedang terpuruk, Aha. nggak ada yang support, kira-kira gimana, Mbak? Iya, sedih juga sih. Mbak butuh orang yang support kan? Iya. Kalau kira-kira saya support Mbak gimana? Canda, Mbak. Iya. Canda terus nih kita. Aha. Gitu, Mbak. Jadi supporter itu menurut saya adalah bagian yang penting dari sebuah tim sepak bola. Aha. Football without fan is nothing. Gitu. Tim ke-12-nya sepak Pemain bola. ke-12. Ke-12-nya Supporter itu gitu pemain ya. ke-12. Oke. Kan ada nih Kak, supporter yang nggak sehat. Misal nih, pemainnya tuh kan kalau sepak bola itu kan dua tim ya? Iya. Gitu-gitu. Misalkan timnya tuh misalkan main bola terus dia tuh malah main kekerasan, gimana ya? Kan ada sih yang kalau main bola tuh dia tuh kayak sikut-sikutan atau apa gitu. Terus tuh kadang tuh supporternya yang malah emosi, kadang tuh malah kayak apa sih bakar apa-apa. Oh iya, bakar bola. Gitu. Kalau rivalitas itu tetap ada. Kan bumbu-bumbu di sepak bola itu rivalitas. Cuman orang kita itu sekarang menyikapi rivalitas itu salah menurut saya. Kadang ada batasan antara Bandung dengan Jakarta, Surabaya dengan Malang, Jogja dengan Solo begitu. Sebenarnya itu yang salah menurut saya. Dan saya pun di waktu itu ketika masih ABG, yang mengamini itu, sekarang udah nggak ABG mungkin ya, sudah habis masanya. Mengamini? Mengamini itu karena ya dia musuh gua, tapi sekarang setelah seiring berjalannya waktu, udah deh ngapain gitu loh. Toh nggak penting hal-hal itu. Iya. Sampai kapan permusuhan itu akan terus dijaga? Karena waktu itu saya dengar sempat ada yang meninggal gara-gara supporternya barbar gitu loh. Kebetulan terakhir kayak itu gitu. ada supporter Persija yang meninggal di Bandung waktu itu. Tapi kan sudah ada himbauan bahwasanya tidak boleh datang ke Bandung di waktu itu. Cuman ya itu tadi mungkin dia menyikapinya, gua ya akhirnya nyawa gitu loh, sayang. Sampai kapan semua ini bakal terjadi gitu loh. Dan orang itu beranggapan supporter itu buruk. Iya. Stigmanya jelek di masyarakat. Kalau saya berusaha di Viking Metro itu gimana caranya ikut supporter itu nggak cuma kejelekan aja gitu loh. Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Contoh beberapa kali kawan-kawan Viking Metro itu berbagi. Kalau di bulan Ramadan kita ada bagi takjil segala macam. Terus ada penanaman pohon. Di beberapa kali ada bencana, kami langsung terjun ke daerah bencana gitu. Ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Kita ada drop vandalism, kita bersih-bersih coretan-coretan dinding gitu. Gitu sih sekarang. Nah, untuk saat ini anggota dari Viking, mungkin yang masuk ke Viking itu tuh dikasih member nggak sih atau keanggotaan gitu? Atau biasanya gimana? Iya, per tahun ini ada pemutihan anggota baru, dia jadi punya KTA di Viking Persib Club langsung dari Bandung. Kalau sebenarnya di Metro itu kami punya 10 korwil. Koordinator di masing-masing daerah. Wilayah ya. Ada 10 di luar kota Metro. Kalau Metro kan sempit, nggak mungkin Viking Metro Korwil Metro Utara, Viking Metro Korwil Metro Timur kan nggak mungkin. Tapi di daerah penyangga Metro ada 10. Ada 10 orang itu. 10 korwil. 10 korwil. Nggak mudeng. Korwil itu apa sih? Korwil itu kan koordinator, wilayah. Maksudnya kenapa harus ada koordinatornya di wilayah? Untuk memudahkan, karena kan Lampung cakupannya luas. Kalau semua dia berdiri jadi satu distrik, di bawah naungan pusat itu Bandung, itu ada distrik. Kalau kita semua menjadi distrik kan susah koordinasinya. Jadi kita dibuat korwil untuk jalur komunikasinya melalui distrik nanti menyampaikan ke korwil. Distriknya itu di Metro. Distriknya di Metro. Metro punya 10 Kenapa di korwil. Metro nggak di Bandar Lampung? Di Lampung itu ada 3. Di Bandar Lampung 1, di Metro 1, sama di Pringsewu. Jadi 3. Oh, 3 ini. 3 distrik begitu ya. Oh, keren juga. Berarti cakupannya memang udah luas ya Viking itu ya. Se-Indonesia ada. Se-Indonesia. Ada distrik masing-masing di provinsi. Oke. Apa lagi ya nanya? Oke. Tentang supporter. Oke. Supporter. Apa sih yang misalkan sebagai Kak Gusdar nih, seorang supporter, yang Kakak feedback dari Kakak sendiri sebagai supporter tuh apa sih?
Kesenangan sendiri di mana gitu kesenangannya gitu. Ada salah satu quotes dari Panglima Viking almarhum itu ya. Ketika kita menghitung untung dan rugi, dukungan itu tidak murni. Jadi kita memang dari awal dididik untuk lo kalau udah mikir untung rugi, kita nggak akan ini lagi gitu. Cuman nggak ada sebenarnya kalau dibilang untung, nggak ada untungnya, banyak ruginya. Cuman ya itu ketika suatu kebanggaan itu ada gitu, nggak bisa gitu loh dinilai dengan materi. Cuman ya sudah banyak waktu yang habis. Sampai dengan sekarang umur saya 28 tahun itu masih ke Viking. Viking Metro itu rumah buat saya gitu loh. Keluarga kedua saya. Saya akhirnya punya perempuan, dia minta saya kan jadi cerita pribadi dikit ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya punya perempuan, sudah hampir tahap sampai dengan mau menikah, tapi saya lebih memilih teman-teman saya, pada akhirnya gagal. Kenapa lebih memilih begitu? Ya menurut saya gua kan akhirnya saya itu lebih kenal dia duluan, lebih kenal Viking duluan. Sementara kamu yang baru datang di hidup saya, kamu sudah mau coba ngatur saya. Siapa kamu? Gitu. Sebegitu luar biasanya Viking Metro itu buat saya. Nggak bisa saya sebutkan lah pokoknya. Padahal kan Metro wanita untuk masa depan. Kalau Viking memang masa depannya apa? Itulah bodohnya saya menurut saya. Tapi ya enggak apa-apa gitu loh. Saya sudah terlalu cinta dengan rumah dengan ini. Viking ya. Dengan Viking Metro ini saya sudah benar-benar cinta. Nggak ada satupun alasan untuk saya bisa benci Viking Metro gitu loh. Sampai berarti sebegitunya. Istilahnya Viking itu sudah mendarah daging di dalam dirinya Kak Gus Ber gitu. Mbak kalau mau cari pacar supporter aja Mbak, setia Mbak. Oh gitu ya. Kalau masih dikit kali ya. Setianya ini apa? Setiap tikungan ada? Enggak, kami setia Mbak. Sekarang bahkan di luar nalar. Ketika Persib main di luar Bandung, kami itu beberapa kali datang hadir. Away, bahasanya away. Away, apa tuh away? Kalau main bola kan ada home dan away. Home itu kan mainnya di kandang, away itu di tandang gitu. Jadi away. Contohnya saya sampai dengan sekarang itu yang nggak tahu Medan, saya pernah ke Medan, saya pernah ke Jogja, pernah ke Surabaya, Madura segala macam gitu. Pribadi. Pribadi kan di luar diri di luar nalar tuh ya. Gitu. Berarti ke kunjungan ke tadi yang dibilang Medan kemana? Nggak ada klaim-klaim dana, itu memang dana pribadi. Murni dari dana pribadi seperti itu gitu ya. Oke. Mungkin Kak di masa pandemi ini, tentunya di pandemi ini kan mulai di tahun 2019 akhir, tapi masuk ke dalam metronya itu kalau nggak salah di bulan Februari di Lampung kalau nggak salah ya. Nah itu Viking Metro itu kegiatan yang dilakukan pasti kan semua kegiatan kan dibatasi, termasuk sepak bola juga kayaknya sudah tidak berjalan lagi mungkin ya. Nah terus kegiatan Viking ngapain? Itu serba susah sekarang Mbak. Kami mengadain kegiatan nggak bisa. Biasanya kami anniversary di setiap tahunnya nggak bisa karena izin keramaian nggak keluar. Nggak boleh. Kegiatan-kegiatan gathering segala macam, sepak bola nggak ada. Kami mau ngapain? Tugas supporter itu kan mendukung tim. Sementara sepak bola nggak ada. Nggak gitu. ada, iya betul. Lo pemerintah mau ngapain gitu loh, semua dibatesin. Ya tolonglah gitu loh. Sepak bola itu kan toh olahraga, nggak mungkin olahraga itu sakit gitu loh. Iya. Kami itu berharap ayo deh gitu loh. Ini sepak bola. Bukan mau dangdutan rame-rame. Kami itu nggak ada hiburan lagi selain sepak bola. Kami mau ngapain gitu. Wadah kami di situ. Dan saya rasa pemain-pemain sepak bola sudah merindukan atmosfer sepak bola. Iya. Karena memang selama di tahun 2020 itu sudah mulai nggak boleh kan? Memang nggak pertandingan itu nggak boleh, nggak ada apa-apa. Terus mereka ngapain? Main gaple kan? Main gaple nggak boleh lah. Nggak boleh juga kali. Itu serba bingung Mbak. Tugas supporter itu kan mendukung tim, sementara nggak ada tim yang didukung. Nggak ada tim yang didukung. Kami mendukung apa? Futsal kayaknya masih boleh deh. Tapi kan untuk turnamen nggak boleh. Nggak boleh ya benar sih. Tapi kemarin aku ada kejadian nih. Kemarin aku sempat nonton sepak bola di Bekri. Di sana tuh boleh. Itu kenapa bisa seperti itu ya? Sekarang sih sebenarnya turnamen sepak bola itu menyiasatinya tropeo. Tropeo itu satu hari main selesai. Gitu. Kayaknya tuh kemarin gitu. Tuh enggak sih berlanjut gitu. Kayaknya di Kota Metro perlu deh ya. Buat wali kota yang baru nih, ayo dong orang-orang kita mau olahraga. Iya, kita mau olahraga ya. Kita mau sehat loh. Masa enggak boleh? Enggak boleh gitu ya. Sedangkan orang yang hajatan organan aja boleh. Boleh ya, organan tuh jelas ya. Iya masih organan joget-joget
kumpul-kumpul gitu kan. Nggak paham. Sebenarnya sepak bola di Metro juga sudah mulai bagus nih Mbak, dari tahun 2018 sampai dengan 2020 kemarin sebelum pandemi itu sudah mulai bagus sepak bola di Metro. Kalau menurut saya ya, ketika Persija, Persib dan supporter di luar Indonesia itu udah biasa, tapi ketika di kota Metro ada sepak bola, ada Persikomet di sepak bola Metro, dan ada supporter yang mendukung Persikomet itu baru luar biasa gitu. Dan kawan-kawan dari tahun 2018 sudah mulai mencoba untuk mendukung kemajuan sepak bola kota Metro. Harapannya ke depannya ya ayo kita bareng-bareng gitu loh. Metro itu punya potensi, jangan sampai sepak bola Metro nggak bergeliat. Sudah 2 tahun ini bergeliat. Di kelompok umur kita sudah bisa juara bahkan sampai dengan di nasional kita juara 3 di 2018. Juara apa tuh? Piala Suratin. Apa itu? Juara 3. Jadi untuk sepak bola untuk kelompok umur itu ada U13, U15, U17. Runutannya. Itu berjenjang dari regional Lampung sampai dengan nanti nasional. Kalau agenda PSSI ada itu. Kalau agenda Menpora ada Piala Menpora. Kalau agendanya badan liga itu ada Liga 1 segala macam, Elite Pro Academy. Ya begitulah dunia persepak bolaan gitu kan. Saya lebih tertarik itu sebenarnya. Lo di Metro harusnya ada gitu loh. Sayang kalau sampai dengan di Metro itu yang potensi yang ada dengan kita punya ada Semanu di Metro, kita punya SSB banyak di Metro, terus ada akademi sepak bola juga di Metro, kan sayang. Apa yang sudah ada di Metro tidak kita manfaatkan. Berarti mereka selama pandemi vakum ya? Vakum. Sekolah diliburkan, mereka mau ngapain? Nggak ada latihan-latihan gitu memang? Ya mungkin latihan cuma latihan personal gitu, nggak secara nggak tim. Sampai nggak dikumpul lomba gitu kan? Enggak. Ya kan? Terbatas semua. Kan main sepak bola itu perlombaan ya? Iya. Terus kira-kira kalau misalkan kalah yang didukung, supporter itu ngapain? Berantem. Enggak. Itu sebenarnya salah. Seharusnya kita yaitu edukasi. Ada yang nggak terima tuh, gara-gara wasitnya tuh. Seharusnya wasitnya dukung yang ini gitu kan. Iya, kebanyakan begitu ya. Nyalain wasitnya kan. Nyalain wasit. Kalau di Bandung tuh ada wasit goblok. Yeah. Sebenarnya kan nggak bisa juga kita menyalahkan wasit. Wasit sudah sesuai law of the game gitu kan. Peraturan pertandingan. Wasit juga manusia gitu loh. Cuman ya begitulah kadang nggak terima, kadang banyak nggak keterimanya gitu loh. Ya sebenarnya salah juga sih, dan saya juga dulu pernah begitu begitu nggak bohong saya. Sampai dengan lempar segala macam itu pernah. Cuman sampai ngelempar itu kan membahayakan orang lain. Itulah luapan sesaat. Tapi sekarang setelah saya berpikir, ngapain gue dulu begitu ya? Iya kan, supporter feedback yang didapat apa dari marah-marah, dari ngelempar ini gitu. Kadang tuh aku kadang heran aja sama orang-orang yang supporter yang sampai heboh banget gitu loh. Yang kalian dapet tuh apa sih? Kan juga yang pasti dapat feedbacknya pemain, bukan kalian gitu, supporter. Itu sih Mbak, dukungan itu memang sudah dari hati. Kita nggak bisa, kalau kita berbicara hati itu beda ya. Beda kan kalau sudah urusannya hati itu sudah nggak bisa. Ya jadi harus menerima kekalahan dong ya supporter yang. Kadang kita susah untuk sampai gitu. Ya itu bagaimana tipsnya dari Kak Gusber nih, selaku dulu pernah kayak gitu kan mungkin ya, nggak terima gitu. Mungkin sekarang udah dewasa, mungkin harus menerima dengan kenyataan kalau misalkan tim yang didukung itu kalah. Apa kira-kira yang bakal Kak Gusber kasih tahu ke teman-teman kalau udah loh, kalian tuh pendukung, kalau misalnya timnya kalah ya udah sabar gitu loh. Tapi kayaknya nggak bisa kalau untuk itu. Bisa. Ketika karena euforianya ketika di stadion tuh beda Mbak. Ya kita dengan sebanyak orang itu melihat tim kita kalah itu luar biasa. Gengsi ya. Gengsi, enggak juga, emosi yang jelas Mbak. Emosi ya. Gimana kalau Mbak yang saya cintai jalan sama orang lege gitu? Itu beda, rasanya. Itu kan bukan pertandingan. Yang dimaksud ini kan intinya sama, emosi kan? Ya itu gitu lah. Oh gitu, iya sih. Karena udah cinta kepada tim itu, masa tim itu kalah dan direbut pialanya dengan orang lain gitu, mungkin emosi gitu. Karena sampai, yuk di lapangan nih misalkan nih, lagi berantem, nanti urusannya bakal balik ke luar lapangan nggak sih? Iya. Ya kebanyakan gitu. Kebanyakan kan? Ada di beberapa daerah yang di sekitar. Kalau untuk Persib dengan Persija kan Jakarta dengan Bandung gitu. Di daerah-daerah sekitar itu biasanya sering terjadi clash gitu. Di metro tapi insya Allah aman. Aman ya kalau di metro ya begitu. Oke.
balik lagi ke COVID dan sepak bola. Covid, sepak bola. Oke, siap. Ini adalah hal yang mungkin apa ya, memprihatinkan karena banyak kegiatan-kegiatan yang ditunda, kayak di bidang kesenian juga itu kan juga pasti dampak dari pandemi ini luar biasa gitu. Terus di dunia olahraga pun sama halnya gitu. Nah terus gimana nih sepak bola ini di tahun 2021 aja kemarin gak ada apa-apa. 2020 sekarang 2021 kemarin ada apa? Viking Gak ada kegiatan sama sekali kami, Mbak. berarti nggak ada kan harusnya kalau misalnya ada kegiatan supporter ya kegiatannya ya Viking itu. Terus kalau nggak ada kegiatan ngapain? Bingung, kami nggak punya kegiatan. Contoh saya dengan kawan-kawan punya satu liga sepak bola. Liga itu sempat berjalan di awal tahun, di bulan Maret. Akhirnya berhenti gara-gara COVID merebak. Kasusnya ditemukan di Lampung gitu. Iya. Akhirnya berhenti, sempat mau bergulir lagi di bulan Septemberan deh kayaknya itu. September, Itu sempat agak reda, cuman akhirnya naik lagi, nggak dapet izin. Akhirnya sepak bola itu nggak jadi digelar. Bener-bener vakum ya. Bener-bener vakum setahun sampai dengan ini setahun. Detik ini. Setahun banget nih. Lu mau ngapain di Iya, rumah mau ngapain gitu. Tapi kan mungkin untuk pemain sepak bola itu kan nggak pure dia pemain sih ya. Maksudnya pekerjaannya tuh nggak cuma di pemain kan, pasti kan ada pekerjaan lain gitu. Tapi bagaimana dengan orang yang mencari rezekinya di dunia persepak bolaan gitu. Calo tiket, jual asongan segala macam itu pasti terdampak banget tuh kalau yang di Bandung ya. Betul. Dan yang kesian itu pemain bola itu kan evaluasinya dilihat dari pertandingan. Sementara tidak ada pertandingan. Jadi latihan itu dia dilihat dari mananya. Evaluasi dari mananya enggak ada gitu loh. Kalau enggak ada pertandingan susah. Ayo dong kita adain pertandingan. Tapi sempat dengar gak sih kalau dunia persepak bolaan akan bangkit gitu di tengah-tengah pandemi gitu. Karena kan kita gimana ya, harus pinter-pinter berdampingan dengan pandemi gitu kan. Pernah sempat dengar untuk Liga 1 sempat bergulir di akhir tahun kemarin, cuman di awal tahun kemarin dinyatakan Liga 1 di tahun 2020 resmi dibatalkan. Jadi tapi sempat berjalan gitu? Sempat berjalan 3 match waktu itu. Soalnya Persib ada di posisi pertama. Iya. Bubar. Jadi nanti diadakan lagi di 2021, infonya di Februari. Tapi sampai ini sudah bulan Februari. Ini udah bulan Februari dan ini belum berjalan nih. Aduh, memprihatinkan banget ya. Memprihatinkan banget. Kayaknya semuanya nggak cuma sepak bola deh. Olahraga lain juga terdampak. Ya, kalau ngomongin pandemi COVID ini tuh nggak ada akhirnya sebenarnya. Nggak ada akhirnya. Nggak tahu kapan akan berakhir gitu. Tapi sebagai Kak Gus Ber sendiri sebagai supporter, mungkin kan kegiatannya nggak hanya supporter kan ya, ada kegiatan lain gitu. Atau memang ya supporter itulah kegiatannya. Enggak, saya kalau untuk hobi sih saya suka naik gunung, saya suka main bola, saya suka sepedahan gitu. Jadi selain jadi supporter juga iya sih kegiatan-kegiatan yang begitu. Begitu ya. Oke, lagi ya. Supporter lagi. Nah, menurut Kak Gus Ber, supporter yang sehat itu yang bagaimana sih? Supporter yang sehat itu ya benar kata Mbak tadi, dia bisa menerima timnya waktu kalah, cuman memang agak berat sih itu. Tapi kembali lagi ke personalnya gitu loh. Udah sih gitu loh. Apa yang harus lu korbanin gitu loh kan. Sekarang sayang. Sampai dengan ada nyawa-nyawa yang melayang itu sayang. Iya, aku lihat kayaknya sempat dibakar ya atau apa sih itu? Persib dan Persija pendukungnya. Dia waktu itu digebukin gitu sampai meninggal gitu loh. Itu bagaimana sih? Iya, itu sangat disayangkan. Cuman sudah terjadi kan. Cuman sekarang gimana caranya Bandung dengan Jakarta kondusif gitu. Tapi Viking Metro sendiri tidak sampai seperti itu kan? Kami cinta damai. Cinta damai ya. Rivalitas itu perlu, cuman gimana kita menyikapinya gitu loh. Karena sepak bola tanpa rivalitas itu rivalitas maksudnya? Rivalitas itu lu rival gua tapi bukan musuh ya gitu. Rival itu hanya sebatas 2 kali 45 menit. Selebihnya kita saudara. Di situ aja kan, di dalam pertandingan itu doang kan rival. Itu rival. Tapi kan sejauh ini yang digemakan, yang dipelihara itu lu musuh gua. Misal gue nih Persija, gue pendukung Persija. Lo kan Viking. Ya, lo rival gue selama ini gitu. Seharusnya rival kan, kita memposisikan itu rival. 2 kali 45 menit kita rival, selebihnya kita saudara karena kita satu Indonesia. Tapi gitu. Kan ada yang
Apa sih selek itu ini? Iya, itu musuh. Dia memposisikan sebagai musuh. Kalau musuh kan beda dengan rival sebenarnya. Gitu. Menurut saya begitu. Tapi kan mungkin adalah ya pendukung yang menganggap pendukung lain adalah musuh. Saya juga dulu begitu. Cuman sekarang sudah deh gitu. Seiring berjalan, apa yang mau lo cari gitu. Okay. Lagu kita masih sama Indonesia Raya. Kita masih sama-sama orang Indonesia gitu. Apa gitu. Di metro pun sempit metro ini. Apa yang harus kita banggakan dengan permusuhan-permusuhan itu? Banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjain di metro gitu. Saya rasa ketika 4 elemen supporter itu bergabung menjadi satu untuk mendukung Persikomet di kota Metro. Saya rasa atmosfer sepak bola di Metro juga nggak kalah sih dengan daerah-daerah lain. Ya sudah saatnya sekarang kita bareng-bareng kita dukung kota Metro, kita dukung sepak bola kota Metro. Sayang, apalagi yang mau kita banggakan. Iya betul. Nah mungkin yang aku tanyain kan tadi Kak Gusbir sempat insap ya dari supporter yang nggak sehat tadi kan, menyadari dulu sempat tidak sehat dalam supporter gitu. Emang gejolak ini ya kayaknya remaja kali remaja. Ya. Seiring berjalannya Labil. Waktu nanti insap sendiri kok itu. Gitu. Ya takut mati Mbak. Takut mati. Ya sih. Takut gitu loh dengan Tapi pendukung yang barbar itu kayaknya nggak takut mati deh. Ya mungkin cuma tetap takut lah Mbak. Saya sekarang takut gitu loh. Takut nanti dimasuk neraka. Gitu. Enggak, tapi sudah itu ada waktunya. Enggak bisa ketika masih di umur-umur yang memang mencari jati diri itu pasti ada. Iya. Lo rasa keren gitu nih, gue bisa berantem segala macam. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu sudah mulai redup. Gitu. Jadi kita ngadain kegiatan positif aja gitu loh. Ngapain kegiatan-kegiatan negatif? Iya, yang negatif terus gitu. Berarti selama ini Viking di saat pandemi memang tidak ada supporter, terus kegiatan lain misalkan selain tadi kan sudah dibilang ya, selain jadi supporter juga membantu. Nah, selama ini membantu nggak sih? Membantu apa nih Mbak? Membantu dalam hal pandemi ini loh. Oh, kami di kemarin awal-awal pandemi kami bagi 100 paket sembako dari kami untuk kawan-kawan gitu. Dananya dari kami. Kami mengumpulkan dari kawan-kawan Viking Metro. Paket sembako kami bagi kawan-kawan yang ada di. Waktu itu kan lagi Covid lagi naik. Lagi ininya ya, gempar-gemparnya ya, gitu kan. Kita kalau cuma mau nyalain pemerintah ya nggak bisa gitu loh. Pemerintah punya kebatasan. Lu jangan cuma bisa komplain, jangan cuma bisa protes, tapi lu nggak coba kasih solusi gitu loh. 100 paket itu nggak banyak, cuman saya rasa sedikit banyak membantu gitu. Begitu. Oke, mungkin kegiatan di awal ya. Di akhir-akhir ini nih, kira-kira apa yang bakal Viking lakuin gitu? Di 2001 kami satu dekade kami akan mengadakan kegiatan satu dekade pastinya. Tapi tergantung nanti izin kepolisian ada atau enggak. Tapi kami berharap nanti di bulan Juli, kami kan berdiri 3 Juli 2011. Berarti satu dekadenya nanti di 2021 3 Juli. Berharapnya kami bisa mengadain kegiatan itu dan enggak cuman kegiatan yang bersifat hura-hura, kami pengen ngadain kegiatan yang bersifat sosial. Sosial juga gitu ya. Oke. Lagi ya. Mbak, minum kali Mbak. Iya Mbak, sambil minum santai aja air putih, gitu. Bukan anggur merah. Iya. Itu botolnya bagus. Karena anak gunung. Oh, anak gunung ya. Kirain ada tempelan Viking juga ya, tempel-tempel. Oke, mungkin aku nanya deh, ini kan tempelan Viking itu ada tongkoraknya, kenapa? Oh, kami logo. Ini nyebutnya Kapten Toji namanya. Itu apa? Kapten Toji itu MotoCG. Bajak laut. Sebenarnya ngambil analogi dari bajak lautnya. Karena kan Viking itu dari suku bangsa Skandinavia gitu, dari Denmark segala macam. Dia itu terkenal bajak laut. Tapi bajak laut bukan analogi jelek yang kita ambil, analogi baiknya gitu ya. Mereka suka berpetualang. Itu yang kita ambil gitu loh. Mereka punya solidaritas karena kan sesuai dengan tema kita solidaritas. Solidaritas gitu. Bukan analogi jeleknya yang diambil. Jadi kok gambarnya tengkorak itu tengkorak. Tuh padahal serem banget sih. Padahal metro kan jauh dari laut ya, kita cuma punya ledeng nih. Kenapa jadi itu? Tapi memang itu udah ini nasional ya maksudnya? Iya, logo nasional. Ini logo kami. Orang-orang di kawan-kawan di daerah Jawa paham ini logo kami. Logo gitu. Viking gitu Viking ya. Metro. Kenapa dinamain Viking? Kita dari bangsa Skandinavia. Kalau di kita itu kan lebih cenderungnya namanya The Jackmania, Aremania gitu ya. Kalau Viking itu memang ngambil analogi dari suku bangsa yang ada di
Eropa sana gitu. Oh gitu. Dan itu kayaknya di bajunya ada nomor MCM. Oh iya, ini nomor registrasi Viking Metro di Bandung. Oh, ada Ini nomor registrasinya juga Viking ya. Metro, masing-masing distrik punya registrasi di Bandung. Gitu. Dan itu apa artinya? 269 itu keanggotaan dari keseluruhan. Iya. Bukan, ini nomor registrasi. Oh, nomor registrasi. Ini nama. Bisa diinin nggak? Misalkan itu MCM, apa tuh? MCM MCMXT. Apa artinya, Mbak? Ya kan ini ada nomor registrasi kan pasti ada ininya sendiri gitu. Kode gitu Mbak, lebih cenderung kode gitu. Oh, kode. Kita MTR itu motor kayaknya. Bukan, MTR itu metro mungkin. Oh, metro mungkin. Lampung, LPG Lampung. Gitu. 269 kode di sana. Oh, begitu. Gitu. Wow, ada bajunya sendiri. Iya, ini bajunya Korlap untuk Korlap. Biasanya apa? Untuk Korlap? Baju Korlap. Korlap dia punya koordinator lapangannya. Oh, gitu. Nah, karena kan kebanyakan mungkin saya lihat supporter itu kan cowok. Kira-kira di Viking supporter cewek ada nggak sih? Ada. Anggapannya kalau perempuan itu kan agak ini ya Mbak ya, agak lu ngapa supporter? Perempuan kok jadi supporter gitu. Sama halnya kayak sepak bola putri, karena kan kami juga aktif di sepak bola putri ya. Ngapa lu perempuan main bola? Sekarang apa salahnya gitu perempuan main bola? Kalau memang sepak bola putri itu dianggap hal yang tabu, sama halnya juga ngapa lu perempuan main basket? Ngapa lu perempuan pencak silat? Kan sama-sama gitu. Yeah. Analoginya di situ. Jadi nggak jadi masalah selagi itu hal positif, ya oke lah gitu. Gitu kalau untuk perempuan. Tapi ada kan? Ada. Berapa? Nggak begitu banyak sekarang. Nggak begitu banyak ya. Tapi kadang aku tuh ngelihat ada supporter yang pakainya tuh urak-urakan, kayak gitu nggak sih? Emang? Kebanyakan begitu. Cuman sekarang ada macam-macam cara mendukung. Kalau di supporter sepak bola itu ada yang modelnya ultras, ada yang modelnya hooligan, ada yang modelnya casual. Aku nggak ngerti apa itu. Kalau ultras itu dia kiblatnya di Itali, dia lebih cenderung yang pakaiannya hitam-hitam. Itu ultras. Kalau hooligan itu ke Inggris. Inggris dia dengan bendera. Bukan, dia dengan gaya yang suka away itu tandang ke daerah lawan tapi tidak identik dengan kekerasan kalau yang hooligan. Kalau casual itu dia mendukung tapi menanggalkan atribut dengan brand. Dengan sepatu Adidas, dengan brand baju-baju yang branded gitu loh, untuk menyamarkan bahwasanya dia itu bukan supporter ketika tandang gitu. Oh, seperti itu. Kalau Viking itu mania. Kalau kita ini lebih cenderung mania. Mania itu seperti apa? Pura-purakan? Enggak. Supporter begitu sih, mania itu dia filmnya beda dengan ultras hooligan segala macam. Kalau di Indonesia kebanyakan mania, makanya ada Jackmania, Aremania, Viking juga mania. Mania. Pakaiannya mania gitu. Mania itu lebih kekinian mungkin ya. Nggak ngerti kayak mana sih itu? Kayak mana sih pakai anting gitu ya? Enggak juga. Buktinya saya enggak antingan. Ya kan ada yang lain. Cuman mungkin ya tatoan gitu segala macam ya banyak sih. Ya kayak gitu kan. Cuman mania. Cuman enggak menasbihkan bahwasanya orang tatoan itu kan jahat gitu loh. Cuman kan ya itu seni. Kalau Kak Gusber sendiri tatoan? Di sini satu. Bekas suntik dulu waktu bayi. Beda ya Pak. Oh iya enggak, saya enggak tatoan. Itu gitu. Oke. Terus kadang tuh aku dilihat tuh di tembok-tembok rumah orang. Kadang tuh ditulis Viking kayak gitu. Itu kenapa sih orang-orang itu? Ya itu. Makanya kami dulu sempat ada kegiatan drop vandalisme. Jadi kami jadi kan ada tuh tulisan Viking agak rasis sedikit, ditambah guguk gitu atau apa gitu. Nah, makanya kami drop vandalisme itu kami bersihkan itu. Contohnya di halte-halte. Iya, itu di fasilitas umum yang banyak itu. Kami bersihin itu ya biar kota ini sudah indah gitu. Ngapain gitu loh di coret-coret kayak gitu. Saya dulu sempat begitu, cuman makanya itu menebus dosa saya ada drop vandalisme gitu. Menghapus. Dan sekarang untuk anggota-anggota baru ya nggak perlu gitu loh. Kita sudah besar. Nggak perlu yang begitu-begitu itu. Malah masyarakat apa sih penora gitu. Berarti dulu pada saat Kak Gusber masih labil-labilnya nyoret-nyoret itu berarti yang atasnya nggak mau ngasih tahu ya? Kebetulan saya yang paling atas waktu itu.
Jadi masih karena jiwa saya masih agak muda mungkin ya. Jadi hal-hal yang begitu ya saya pernah punya dosa lah di masa lalu untuk hal-hal. Cuman sekarang gimana caranya? Ya sudah gitu loh. Sudah waktunya kita berubah. Perbaiki untuk supporter yang baru gitu, untuk ya, jangan seperti sudah itu, waktunya gitu. Kita ke arah yang baik gitu. Hal-hal yang positif yang kita lakuin, penanaman pohon kayak itu kayaknya lebih keren. Iya, dapat coret-coret tempat umum. Ngapain gitu. Kita ngeliat halte kalau zaman dulu ya emang kayaknya. Tapi sekarang halte sudah mulai bersih itu kami pernah punya ada kegiatan. Ada kegiatan untuk membersihkan gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih. Masih banyak gak sih waktunya? Masih banyak ya? Aku mungkin Kak Agus Ber mau nanya-nanya apa? Selain dari support. Makanya itu yang saya obrolin sama Ihsan. Wah, mbaknya pasti bingung nih mau nanya apa nih. Karena terbatas dari supporter dan sepak bola. Karena kalau ngomongin sepak bola ya semua kegiatan tertunda. Gak bisa ngelakuin apa-apa gitu kan. Mbak harus mulai suka sepak bola nih sekarang. Kenapa? Ya menurut saya sepak bola itu cinta yang paling murni, karena sepak bola itu memaksa kita untuk tertawa dan meneteskan air mata di waktu yang bersamaan. Oh gitu, kayaknya saya selama ini nonton bola biasa-biasa aja tuh. Nggak ada. Mbak mungkin nggak terlalu menjiwai gitu ya. Oh gitu ya. Yang sampai heboh gitu. Coba deh kapan besok kalau kita ke Bandung ikut deh. Saya ngajak nih. Enggak diculik enggak. Jadi nonton gitu. Mbak kan kayaknya suka tour and travel, jadi kita coba traveling dengan gayanya supporter gitu ya. Gitu. Kita perlu dicoba, kita nanti nonton, jadi lihat atmosfernya gimana. Tapi nggak harus nonton live gitu langsung gitu. Aku pernah lihat di berita atau apa gitu, nggak sih kalau pertandingan gitu kan sering disiarin di TV kan. Ya supporter itu memang heboh sih. Tapi euforianya beda ketika Mbak nonton di TV dengan nonton langsung itu beda. Feel-nya beda, beda lah pokoknya. Euforianya. Tapi kan Kak Gusber nggak bisa untuk aku, ayo lo ke Viking, karena kan saya punya pendirian masing-masing, bisa saya ikut Persija, saya bisa apa gitu. Tapi malah keren ketika Mbak Persija saya Viking kan, jadinya cinta beda. Tapi ada itu dulu sempat ada film Romeo and Juliet tuh. Halnya intinya si perempuannya orang Bandung, si lakinya orang Jakarta, bisa begitu. Ya kenapa enggak gitu? Iya. Maksa deh kayaknya sih ini. Oke. Iya. Dunia persepak bola. Emang alasan Kak Gusber tidak ingin jadi pemain? Waktu itu tidak bisa, berat tubuhnya tidak bisa lari. Berat sekarang Mbak. Sekarang cuma main-main biasa aja gitu. Sekarang sudah berat, banyakan beban. Itu tidur, banyakan rebahan gara-gara Covid. Pengen jadi pemain sepak bola, cuma nggak kesampaian, Pak. Jadi dari karena kan mungkin Kak Agus aja nggak semangat untuk. Iya mungkin gitu. Ya gitu nggak sampai jadinya supporter deh. Jadinya supporter, padahal lebih kecian pemain sih kayaknya. Kecian supporter menurut saya Mbak. Ya? Iya. Keren kata saya. Kata saya, entah kata orang. Kalau kata mak saya aja nggak keren. Iya, saya juga nggak ini. Tapi ada kebanggaan tersendiri lah. Iya, tetap. Mak saya juga ngomong gitu. Ngapain supporter? Mending jadi pemain lah. Cuman itu nggak bisa dipungkiri. Mendarah daging menjiwai sudah benar-benar menjiwai, sudah menjadi satu gitu. Bahkan di Viking Metro itu ada sumpahnya. Ada sumpah. Sumpah Vimet, saya tidak akan lupa dari mana saya berasal dan di mana nama saya dibesarkan. Bukan lagu. Kenapa? Orang itu kan kebanyakan ketika dia sudah besar, dia lupa dari mana dia berasal kan. Itu lu kalau jadi Viking kan dari mana berasal, dari orang tua lah berasalnya. Ya, ini kan ada organisasi ya. Ini cerita tentang kawan sejalan yang membelot jadi pengkhianat gitu. Jadi dia itu melupakan bahwasanya dia itu di komunitas itu dibesarkan. Tapi setelah dia sudah punya nama, dia sudah besar, dia lupa. Banyak orang-orang yang begitu. Makanya di Viking Metro lu jangan sampai lupa gitu. Jangan kacang lupa kulitnya. Iya, betul. Viking Metro yang ngebesarin lu. Banyak nama-nama yang akhirnya tenar gitu di Viking Metro. Contoh? Dani Ganong gitu, nama-nama yang memang sudah lama di Viking Metro. Oh gitu. Sayang gitu. Oke. Terakhir aja deh. Harapan Kak Gusber sendiri selaku supporter dan apa lagi ya? Ya supporter ya, bukan pemain juga.
tentunya di masa pandemi yang sekarang, harapannya bagaimana? Kan semua terbatas tuh. Covid cepat berlalu yang pastinya. Mhm. Kompetisi sepak bola segera bergulir. Kenapa segera bergulir? Karena supporter itu kan tugasnya mendukung. Iya. Kalau supporter nggak mau dukung mau ngapain? Mau dukung siapa gitu. Jaga parkir. Mau ngapain gitu. Terus keresahan kawan-kawan di Kota Metro kan kebetulan pengurus sepak bola dari supporter jadi pengurus sepak bola. Saya berharap ya PSSI ya? Persikomet kalau di Metro Persikomet. Ketika sepak bola bergulir kan pemain-pemain yang levelnya dari tarkam sampai dengan profesional ada kegiatan lagi gitu loh, sayang gitu. Dan kawan-kawan yang ada di Kota Metro, ya ayo dong bareng-bareng kita dukung Persikomet gitu loh. Lu tanggalin deh, lu anak Persija, lu tanggalin lu anak Persib, lu anak, kita bareng-bareng gitu loh. Sepak bola Kota Metro itu butuh kawan-kawan gitu. Nggak cuma ngedukung, dia butuh ide segala macam. Ayo deh, masih ada Liga 3, 2022 kita ada Porprov, target emas segala macam. Bebarengan kita, ayo. Kota Metro itu sepak bolanya jadi kiblat gitu. Kita konsen juga di sepak bola putri sekarang soalnya. Harapannya ya untuk orang tua ya diperbolehkan gitu loh. Kalau bahasanya ngapa sih perempuan main bola gitu ya. Ngapain perempuan ikut silat, ngapain perempuan ikut basket gitu kan. Apa bedanya gitu kan, sama-sama. Karena mungkin kali kalau cewek itu main sepak bola gaprak-gaprakan. Tau kan gaprak-gaprakan? Karena jambak-jambakan gitu yang ditakutin sama orang tua mungkin ya. Nanti deh kalau kami ngadain kegiatan sepak bola putri boleh ngundang Mbak berdua. Oke, boleh. Nanti Aku jadi Mbak pemain ngeliat. boleh? Jangan. Enggak boleh. Jangan. Mbak enggak boleh jadi pemain. Gitu. Lah kenapa? Oh, udah Mbak jadi MC aja. Jangan jadi pemain. Padahal saya pengen lo jadi pemain sepak bola. Jangan, Mbak. Lah kenapa? Enggak boleh. Enggak boleh aja kalau Mbaknya gitu. Tapi kalau Mbak mau coba, ayo nanti akhir bulan kayak kita jadi pemain. Ngerasain. Iya. Pengen sih. Pengen doang. Iya, nggak ada yang ngajakin ya itu loh. Ya nanti diajakin. Oke. Nanti aku ajakin sama teman-temanku juga. Siapa yang mau diajakin? Iya teman-teman gue yang cewek lah. Bikin tim sendiri gitu. Iya. Kan ya Sodadi bisa sih. Iya bisa kok. Padahal Memang ya, udah direncanakan. Oh, termasuk saya pemainnya. Luar biasa. Gaper-gaperan tapi ya. Coba-cobaan gitu. Oke, mungkin tadi tuh harapan dari Kak Agus Ber sendiri ya selaku supporter dan sekaligus kepengurusan dari gitu sepak bola di Metro. Iya, pengurusan sepak bola di Kota Metro gitu ya. Mungkin tadi udah harapan-harapan yang udah disampaikan oleh Kak Agus Ber, semoga dapat didengar oleh masyarakat luas terutama siapa? Terutama pemerintah. Gitu ya. Karena ayo lo sepak bola olahraga tuh nggak membawa virus kok sebenarnya ya. Iya. Malah justru menyehatkan tapi tentunya dengan protokol kesehatan gitu tetap gitu ya. Oke, makasih Kak Agus Ber sudah datang ke Sekretariatan Karangtaruna Kota Metro. Tadi jauh-jauh berangkat dari Mapuro. Oh, dari Mapuro ya. Terus datang ke sini memberikan inspirasi kepada supporter supaya kalian tuh jangan barbar kalau jadi supporter, jadilah supporter yang sehat. Betul. Gitu ya Kak ya. Karena walaupun Kak Agus Ber dulu sempat barbar, ya, dulu itu. Dia taubat dan memberikan wejangan-wejangan kepada supporter-supporter untuk kalian kalau mau mendukung ya mendukung secara sehat gitu. Begitu ya Kak ya. Okay, makasih udah datang dan mungkin saya akhiri dengan mengucap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.